Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di acara Rumpi Bergizi bareng Mak Muri. Nah, hari ini Mak Muri nggak sendirian, Ma. Hari ini Mak Muri akan bersama sosok seorang wanita hebat, wanita tangguh yang kalau dibilang udah berapa kali ganti bisnis, udah banyak banget. Tapi anehnya sosok nomor satu ini nggak nyerah-nyerah gitu loh, Mak, loh. Nggak ada kata lemah, nggak ada kata berhenti untuk mencoba lagi, hingga akhirnya dari yang modal recehan gitu ya bisa mendapatkan omset yang besar, masya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang akan kami sharingkan hari ini bisa menjadi inspirasi dan amal jariah bintang tamu kita hari ini ya. Bintang tamu kita hari ini adalah produsen juga, kemudian bisnis distribusi juga ya, masya Allah. Nah, teman-teman boleh nih udah mulai siapin pertanyaan-pertanyaannya nih ya. Aku undang dulu beliau ya. Ada di akun Instagram produsen Koko anak. Oke. Produsen Koko anak. Teman-teman dari mana aja nih yang standby? Udah lumayan banyak, dari mana aja? Nah, langsung muncul. Hai. Hai. Rame tuh, seru. Hai Mbak Fitria. Iya. Hai Teh Muri. Teh Fitria nih tinggal di mana ya? Saya di Jonggol, Di Bogor. Jonggol, Bogor. Oke. Eh, Berarti ini bisnisnya memang asli Bogor atau mana nih Mbak Fitria? Saya asli Cianjur. Oke. Tapi ya setelah menikah saya tinggal di sini di Jonggol. Oke. Wah, tuh ada juga tuh tadi yang orang Bogor tuh, ada yang komen ya, Bogor, Medan hadir, Bandung, dari Makassar hadir. Masya Allah, rame nih ya. Bismillah ya, Mbak Fitria. Boleh dong sharing-sharing kita hari ini ya. Bismillah bisa menjadi inspirasi bagi untuk teman-teman hari ini nih. Ternyata nggak Amin. mak aja yang nyimak loh, ada bapak-bapak juga loh yang nyimak loh ya. Dan ini keren banget Iya. karena banyak yang couplepreneur juga ada nih ya, yang couplepreneur juga Iya, iya. ada. Dan secara keseluruhan sebenarnya kan ilmu bisnis itu bisa dipakai sama siapa aja ya. Iya. Mas itu ya cerita dong awal. Jangan, nanti hujan. Sebentar ya. Iya nggak apa-apa. Anaknya ada Ya, berapa Mbak Fitri ya? ada dua, makanya saya tuh aduh repot banget deh. Masya Allah, Alhamdulillah ya sudah dua anaknya. Cewek Iya. cowok nih anaknya. Dua-duanya cowok, jadi emang bener-bener aktif. Alhamdulillah. Yang satu 6 tahun, yang satu 3 tahun. Lagi seru-serunya tuh ya. Habis ini satu lagi dong biar dapet cewek ya. Satu lagi masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir ya. Oke, Mbak Fitria ini sudah sejak kapan sih mulai bisnisnya? Saya mulai bisnis itu dari tahun 2016. Berarti udah 4 tahun ya. Ya, kalau untuk di baju anak itu 2016 akhir. Awalnya saya jualan makanan, bekal-bekal sekolah, seperti itu. Wow, itu udah mulai dari tahun berapa tuh yang bekal-bekal sekolah? Itu awal 2016, Januari 2016. Itu modal berapa tuh waktu awal bekal-bekal sekolah itu? Kalau bekal sekolah mah karena makanan kan nggak begitu besar ya modalnya. Jadi saya ambil dari uang belanja cuman 200.000 kalau nggak salah. Masya Allah. Jadi modal awal mulai bergeliat di dunia usaha tuh di modal 200.000. Iya, 200.000. Terus saya bikinin makanan. Terus suami saya ikut jualin di kantor. Terus saya antar-antar ke rumah. Ke Suaminya juga rumah-rumah daerah nggak sini, gengsi gitu. ya mau nawarin ke teman-temannya ya. Enggak. Ih, keren banget. Alhamdulillah. Jadi
memang suami saya support banget sih gitu saya berbisnis. Jadi memang kita apa kerjasama lah gitu kan. Jadi belanja ke pasarnya juga kita bareng-bareng. Kadang kan ada apa pisang coklat gitu ya. Jadi kita beli Ah, pisang ke pasar bareng-bareng. ya ampun, so sweet banget sih. Masya Allah, rezeki ya. Rezeki punya suami yang support kita ya. Iya, Masya Allah ya. alhamdulillah sih, Berjuang alhamdulillah. bareng-bareng. Saya Nah, itu support banget sih. alhamdulillah. Nah, itu dimulai di Januari 2016. Kenapa sih keidean Iya. waktu itu bisnisnya bekal? Awalnya tuh suami saya sih bilang gini, daripada katanya apa namanya kamu di rumah nggak ada kegiatan gitu kan karena udah berhenti kerja, kamu bikin aja bekal-bekal nanti dibawa ke kantor kata dia gitu kan, lumayan katanya buat nambah-nambah pemasukan gitu. Akhirnya ya udah saya coba kan bikin buat ke kantor ayahnya. Pas udah berjalan beberapa minggu, saya coba posting di Facebook, terus di grup Facebook perumahan, banyak yang pesen. Masya Akhirnya saya Allah. bikin jadi pagi itu saya antar sampai 30 rumah gitu kan. Nah, kebetulan anak saya yang pertama itu masih kecil. Jadi memang pas di makanan itu lumayan capek ya. Karena bagi waktu antara bikin makanannya, terus saya harus ngomong anak juga gitu. Jadi cuman berjalan sekitar 4 bulan. Mm-mm. Setelah 4 bulan ada teman saya, kebetulan dulu saya kerja kan di salah satu mall di Jakarta ya. Nah, teman saya itu posting sendal. Saya tanya-tanya, awalnya pengen beli gitu buat sendiri. Punya ide kenapa nggak sekalian saya posting. Oh, alhamdulillah. Iya, akhirnya saya posting tuh ya sendal. Banyak juga yang mau. Nah, akhirnya saya coba juga dropship sendal lah, dropship sendal, sepatu kayak gitu. Lumayan tuh berjalan juga beberapa bulan. Sampai akhirnya ada ada tetangga yang jualan juga sepatu itu harganya kalah saing saya karena kan saya ngambilnya dari PGC ya. Kalau PGC kayak dari mall gitu dia kan udah naikin harganya sama apa harga toko gitu kan, mungkin udah kalkulasi kayak gitu, jadi kan modal saya juga lumayan tinggi. Nah, saya kalah saing, akhirnya saya nyari-nyari lagi apa ya yang bisa saya jual. Kebetulan ketemulah salah satu distributor baju anak. Nah, dan dia juga mau ngajarin saya gimana apa berkelanjutan gitu supaya bisnis saya berkelanjutan, terus narik-narik reseller, saya bikin grup, pokoknya semuanya diajarin. Alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Saya juga awalnya bekal sempat ikut. makanan, kemudian jalan ke sendal, lalu baju anak ya. Iya, baju anak. Bertahannya di baju anak dari tahun akhir 2016 sampai sekarang itu di baju anak. Di baju anak, alhamdulillah. Nah, jadi kalau yang baju anak nih produksi sendiri atau distribusi berarti nih? Awalnya saya kan distributor agen gitu, agen terus distributor macam-macam lah, pokoknya apa aja yang menarik saya ini gitu kan. Nah, terus tahun kemarin saya mulai akhir tahun 2019 ya. Lebaran tahun kemarin saya mulai coba-coba bikin koko. Nah, alhamdulillah juga koko saya diterima walaupun distribusinya belum begitu banyak gitu ya. Jadi saya baru bikin cuman berapa ratus gitu kan. Abis gitu karena corona saya sempat berhenti tuh produksinya. Jadi masih lanjut lagi ke yang Distribusi sebagai lagi. distributor. Saya sebagai agen Oke. lagi. Jadi bertahan lagi di situ. Nah, tahun ini saya mulai lagi produksi. Oke, Masya Allah. Jadi kalau dilihat dari ceritanya perjuangan Mbak Fitri dari awal nih adalah sebenarnya yang pertama mulai dari apa yang ada gitu ya. Mulai dari apa yang modalnya kita ada, kemudian kebisaan kita apa. Modal 200 Iya. ribu, bisa jual makanan ya udah jual aja dulu gitu ya. Dari situ latihan nawarin, percaya diri, dan gak sungkan buat nawarin ke teman-teman ya, ke lingkungan Iya. gitu ya. Kemudian dari situ mulai berlanjut karena ternyata kalau produksi makanan waktunya apa ya banyak banyak waktu terbuang buat Banyak, produksinya ya iya. anak-anak keteteran. Nah, akhirnya cari yang praktis akhirnya main di bisnis distribusi sendal gitu ya, Iya. bisnis distribusi sendal. Kemudian berjalan laris tapi ternyata tidak bisa bersaing di harga karena memang tidak ngambil langsung ke tangan pertama kayak gitu ya. Iya.
Lanjut lagi, tidak putus asa lagi. Jadi modelnya diputer terus ya, modelnya dari itu aja ya. Iya. Dari yang awal Soalnya dua karena ratus memang, ribu. apa, memang bukan bukan keturunan orang kaya gitu kan. Terus suami juga ya bekerja di perusahaan gitu kan. Jadi memang yang ngandelin itu. Terus kan suami juga dulu ya kerjanya masih istilahnya masih biasa-biasa aja lah gitu kan. Jadi gajinya cuma cukup menutup untuk sebulan. Sedangkan kan Wah, kita punya anak, pengen punya tabungan, pengen nyekolahin anak di sekolahan yang bagus lah gitu istilahnya. Nah, jadi berpikirlah gimana nih caranya biar kita bisa ada tambahan gitu kan. Kalau misalkan kita terus-terusan gengsi ya sampai kapan? Insya Allah keren banget, keren banget. Hingga akhirnya dari modal 200 ribu itu bisa buat modal produksi ya. Dan diawali Iya, ketika modal produksi jangan langsung banyak dulu, cobain dulu dikit-dikit ya. Hingga dikit-dikit. kapasitas produksinya itu paling tinggi berapa tuh yang udah alhamdulillah berjalan waktu laris manisnya. Waktu awal itu, tahun kemarin itu ya saya kan pertama kebetulan dapat konveksinya juga nggak mesti langsung ribuan gitu ya. Dia awalnya nargetin saya 400, terus karena modal saya terbatas kan saya bilang, Om, saya 200 dulu aja ya, saya takut nih gitu awal-awal. Alhamdulillah 200 itu datang 3 hari langsung sold out, malah masih banyak permintaan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih banyak permintaan. Akhirnya saya produksi lagi. Produksi lagi itu sekitar 600 piece. 600 piece juga pas datang saya langsung sebarin aja gitu, langsung habis. Karena memang sebenarnya saya udah punya market ya, karena kan, saya udah mulai jualan kaos gitu kan, walaupun dari brand orang memang udah punya market. Jadi pas saya produksi sendiri juga memang tidak begitu susah, cuman ya karena modal saya juga terbatas, jadi ya masih sedikit-sedikit lah sambil sambil lihat pasar, sambil masarin gitu kan, sambil saya cari-cari gimana nih enaknya, apakah dibikin sistem distributor atau mau jual lepas aja. Jadi saya juga masih bingung ini. Masih cari-cari pasar lah enaknya gimana gitu teh. Jadi nggak Masya ngoyo juga Allah. karena modal saya juga masih terbatas teh. 200 pieces langsung ludes 3 hari, produksi lagi 600 pieces langsung ludes lagi hari itu juga. Kalau aku lihat berarti sebenarnya polanya yang pertama adalah ketika mau memulai bisnis itu mulailah dari apa adanya ya kan, yang penting belajar dulu. Dan yang pertama kali dipelajari ketika nanti dari jual makanan itu mentalnya, mental nggak malu, mental nggak gengsi ya. Terus yang kedua adalah coba peka terhadap faktor kelemahan dan kekuatan kita. Ketika kelemahan kita adalah di waktu, kita nggak punya waktu buat produksi makanan, akhirnya beralih aja cari yang praktis gitu ya. Jadi tidak terlalu idealisme dengan produk apa yang kita jual. Yang penting kan menghasilkan profit kan gitu ya. Nah akhirnya Mbak Fitri ke sendal. Nah dari sendal, dari baju menjadi distributor agen. Di situ latihan pemasaran, latihan jualan, dan ngumpulin pelanggan. Ya kan, jadi Iya, kalau udah punya pelanggan, baru deh belajar produksi. Sehingga ketika kita punya barang produksi, nggak bingung jualnya ke siapa. Karena kita sudah iya, punya pelanggan banyak. udah Begitu punya bikin pasar. 200 pieces itu lumayan banyak loh buat pertama kali produksi ya. Begitu launching pertama kali 3 hari itu udah ludes karena memang sudah punya pelanggan sebelumnya. Jadi kuncinya itu ya. Jadi jangan Iya, belajar produksi sebelum belajar jualan dulu. Justru dengan belajar iya kan? jualan, memahami cara jualan, dan ngumpulin pelanggan gitu ya Mbak Fitri ya. Iya. Karena kalau kita langsung produksi tiba-tiba tanpa kita tahu market, kita bingung jualnya teh. Dan selain belajar jualan juga sebagai riset ya. Oh, market tuh senangnya modelnya kayak gini gitu ya. Iya, saya sebenarnya, lebih ke kalau mau produksi itu lebih ke, sekarang tuh model apa ya yang diterima di pasaran gitu. Tapi ya jangan terlalu pasaran juga. Kita cari yang, apa yang lebih fresh gitu kan. Tapi kita juga lihat-lihat pasar itu nerimanya yang seperti apa sih gitu. Jadi supaya reseller saya juga tidak begitu sulit menjualnya. Jadi ya, dari reseller lebih gampang jual, kita juga gampang jualnya gitu. Jadi memang Masya Allah. perputarannya biar biar cepet lah gitu. Itu dia lagi kuncinya ya. Fokus kepada perputaran dan nggak boleh idealis dengan selera kita ya. Harus selera pasar gitu ya Mbak Fitria ya. Iya, kadang Iya, saya Masya Allah, keren banget.
sebelum mulai produksi itu saya itu dulu apa di grup itu saya sharing dulu gimana nih saya mau bikin kayak gini gitu kan. Terus kadang reseller saya suka tambahin ini teh katanya gitu, pakai saku ini, pakai gini gitu. Jadi memang karena kan yang berjualan lebih banyak berjualan ke konsumen itu mereka kan. Jadi saya harus terima masukan dari mereka kayak gitu. Masya Jadi Allah. gimana mereka biar gampang jualnya gitu kan. Jadi saya memang benar-benar apa namanya terima masukan dari mereka lah sebelum saya produksi itu saya selalu sharing dengan mereka. Masya Allah. Nah ini nih produsen yang kayak gini yang harus teman-teman cari nih ya, yang open minded ya. Jadi nggak idealisme dengan desainnya sendiri. Nah Mbak Fitri tuh udah ada yang mau nanya tuh, boleh dong gabung jadi reseller? Boleh Mak, boleh. Langsung Boleh, aja langsung Mak ke aja, akun Instagram. tipe Instagramnya. Produsen toko anak ya, underscore Atariz. Iya. Oke. Boleh Nah, kalau mau gabung boleh. boleh. Masih buka ya. Untuk open resellernya masih bisa ya. Iya. Oke. Ada ini nggak sih syaratnya tertentu berapa nih untuk menjadi reseller, untuk daftar reseller? Kalau saya kan apa namanya ada 3 ini ya. Jadi yang pertama itu saya sebut agen. Dia biasanya ambil serian. Jadi seri warna, seri ukuran gitu kan. Totalnya itu kalau yang sekarang produksi itu 36 piece. Terus ada reseller. Kalau reseller itu biasanya campur. Jadi campur size, ordernya minimal 12 piece. Itu saya kasih nama reseller. Terus ada marketer. Kalau marketer itu dia boleh jual sesuai pesanan, boleh ambil sesuai pesanan. Jadi di list aja gitu kan sama dia pesanannya apa, pesanan customer. Nah, tapi itu ada beda-beda harganya. Oke. Jadi bisa pilih mau jadi agen, reseller atau marketer ya. Tentu makin atas makin gede dong diskonnya ya. Iya, jadi biasanya kalau marketer itu, orderan marketer itu kalau misalkan dari saya nggak ada, saya alihin ke reseller atau ke agen yang masih ada stoknya. Jadi memang apa namanya saya jualnya nggak fokus jual barang saya aja. Kalau misalkan barang agen-agen saya masih ada ya, saya alihin ke mereka gitu. Masya Allah. Nah ini nih keren nih produsen kayak gini nih. Ayo join silakan. Maksudnya ya lanjut nih ya. Gimana sih sebenarnya apa aja nih tantangan yang dihadapi nih di awal-awal ngebangun bisnisnya? Aduh banyak banget ya. Kalau tantangan mulai dari cemoohan ya kan, apalagi waktu saya mulai dengan jual makanan ya kan. Dulu kan saya kerja ya lumayan gitu kan. Dengan perusahaan yang lumayan besar, saya posisi juga enak. Terus tiba-tiba setelah resign menikah punya anak malah jadi tukang jualan gorengan katanya gitu. Jualan snack gitu kan. Itu kan cemoohannya bukan cuman dari orang luar, tapi orang terdekat juga gitu. Dibilang katanya apa anak tukang makanan lah, anak tukang gorengan lah, segala macam lah istilahnya mereka menyebutnya itu. Terkadang bikin saya down gitu kan, cuman kan ya saya juga nggak bisa berhenti di situ aja gitu kan, saya masih harus tetap berjuang. Sampai saya jadi tukang apa jual sepatu aja masih dibilang tukang sepatu lah segala macam. Padahal udah enak-enak kerja, punya karir, perusahaan besar, malah jadi tukang gorengan, wah itu nyelkit banget ya. Iya, jadi dibilangnya aduh katanya apa anak tukang gorengan katanya, anak saya dibilang anak tukang gorengan katanya gitu kan. Karena kan memang cemilan itu kan saya bikin bacang, bikin gorengan kayak gitu kan. Terus bikin lontong yang kayak gitu-gitu, roti goreng kayak gitu. Ya itu anak saya dibilang katanya anak tukang gorengan. Jadi challenge tantangan terbesarnya adalah cemoohan dari bullying dari orang-orang sekitar ya. Dari orang-orang dekat itu makin nancep itu rasanya ya. Malah mereka yang dekat-dekat itu malah yang apa namanya ngebilang saya seperti itu, karena kan kalau tetangga atau apa makan mereka baru kenal gitu kan, jadi nggak begitu inilah gitu, nggak begitu mencemooh. Malah orang-orang terdekat saya pulang kampung dibilangnya masa sekarang jadi tukang gorengan kayak gitu, masa sekarang jualannya cuma makanan kayak gitu. Nah terus banyak lah pokoknya cemoohan kayak gitu, cuman ya saya nggak boleh berhenti di situ gitu kan, karena saya punya cita-cita, saya punya
apa namanya, tujuan hidup untuk anak saya. Saya juga nggak nyangka sampai sekarang bisa jualan baju anak. Karena kalau Masya mikirin Allah. modal, ya modal saya apa sih gitu kan? Modalnya Saya 200.000 itu tadi ya? 200.000 itu pun ngambil dari uang belanja dari suami. Saya izin, dan dia pun mendukung. Kata dia ya udah nggak apa-apa, dia bawa ke kantor gitu kan, jualin di kantornya kalau memang di lingkungan belum ada yang beli, kata dia gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang teh, sampai saya bisa produksi, orang-orang yang tadinya melihat saya sebelah mata tuh udah kayaknya ngelihat, wow sekarang udah gini ya, wow. kayak kayak apa, saya tuh dapat reward gitu sekarang udah seperti ini tuh. Saya Jadi ini bisa buah bangun dari rumah dari kesabaran ya, buah sebulan. dari kesabaran ya. Hmm, ya pokoknya suami saya, untungnya suami saya juga nggak malu ya, saya dicemooh seperti itu dia tetap mendukung. Apa namanya, ada omongan-omongan negatif dia tetap nguatin saya gitu kan. Jadi memang benar-benar, suami saya tuh support banget lah. Masya Allah. Tadi apa tadi mau bilang apa tadi? Udah ngebangun apa sekarang tuh? Alhamdulillah teh udah bisa bangun rumah, udah bisa renovasi rumah. Alhamdulillah. Tukang gorengan bisa bikin rumah cash loh, nggak pakai riba loh. Iya, jadi kan, apa namanya, tahun kemarin pas Iya, aku pertama merinding loh, aku merinding loh. tahun kemarin pas awalnya produksi, koko itu, uangnya itu saya dapat arisan. Dapat arisan 10 juta. Terus suami saya dapat bonus. Dapat bonus. Akhirnya ya modalnya juga nggak begitu banyak lah teh dibanding yang lain-lain gitu kan. Nah, saya berpikir saya pengen ngebangun rumah tanpa hutang. Gimana caranya gitu kan? Akhirnya saya kepikiran gitu, ya udah deh gimana kalau saya bikin koko gitu kan. Terus saya ngobrol dengan konveksi yang dulu saya pernah beli ke dia. Akhirnya ya itu jalannya itu mungkin ya, habis lebaran saya bisa bangun rumah cash, dan saya juga percaya nggak percaya gitu ya, Masya Allah saya bisa bangun rumah yang, harganya sekian, saya tanpa ngutang, tanpa pinjam tetangga kiri kanan. Pokoknya nggak pernah kebayang gitu sama saya bisa ngebangun sampai segitunya. Masya Allah, Masya Allah. Rezeki Allah itu unlimited ya, luar biasa ya memang ya. Kalau kita percaya dan kita mau kerja keras. Dan yang paling kunci utamanya adalah jangan terlalu ngegubris cemoohan orang lain. Malah harusnya cemoohan itu menjadi energinya kita ya, menjadi semangat kita yang nanti gue buktiin deh, kayak gitu ya harusnya ya. Iya, Teh Muri, boleh saya keluar dulu nanti masuk lagi? Oh nanti Sebentar kita, aja. oh iya boleh boleh, boleh boleh boleh. Ya. Saya putus dulu ya, sebentar ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Anin Widayat nih. Berapa tahun jalanin bisnisnya? Tadi Mbak Fitria sudah mulai jualan tuh di Januari 2016. Mulai dari modal 200.000, kemudian jualan bekal makanan katanya, ada gorengan, ada bacang, pokoknya 99 gitu ya. Nah itu enggak, dan tanpa malu dimulai dari jualin ke orang-orang terdekat, jualin ke teman-teman kantor suaminya gitu. Kemudian beralih karena ternyata produksinya butuh waktu, akhirnya beralih cari produk lain yang tinggal siap jual. Nah, dengan siap jual, kemudian akhirnya sampai nanti ujungnya tuh produksi. Dan ternyata dengan produksi itu hasilnya luar biasa, bisa ngebangun rumah. Kayak tahu dong ya, sekecil-kecilnya rumah ketika kita ngebangun tuh kan nggak murah juga gitu ya, biaya bangunannya sama tukangnya lah kayak gitu ya. Nah, ternyata Masya Allah ya. Ayo teman-teman yang masih ragu-ragu, yang masih terbelenggu dengan cemoohan orang lain, abaikan cemoohan mereka. Kan ini hidup kita, kita yang menentukan, kita yang menikmati hasilnya loh, ya kan? Jadi abaikan aja semua semua cemoohan mereka gitu ya. Karena kan nanti kita yang menikmati hasilnya. Oke, teman-teman mau bertanya lagi silakan disiapkan pertanyaannya, nanti insya Allah Mbak Fitrianya masuk karena kayaknya anak-anaknya lagi pada heboh. Anak-anaknya lagi heboh. Boleh teman-teman di sini sekalian ngiklan. Nah, kalau di live-nya Makmuri boleh loh ngiklan. Silakan ngiklan di sini, komen di sini jualannya apa aja ya. Kemudian apa aja nih bisnisnya, nanti boleh di-mention, boleh komen di sini produknya apa, brandnya apa, silakan. Iya Mbak Anin, kurang dari 4 tahun ya udah bisa ngebangun rumah, Masya Allah. Mbak Reza Anis,
pengen dimentorin, oke, boleh DM aja, boleh DM ke aku ya. Kemudian bagaimana Mbak Habibah, bagaimana Mbak Fitria mengatur bisnis dengan perannya jadi istri ibu sosial? Oke, nanti aku tanyain. Oke, Mbak Fitria boleh request? Aku masukin dulu ya. Oke. Mbak Amah Sukma, hadiah giveaway. Mbak Amah Sukma kayaknya ada 2 kali menang ya kamu ya. Hai Mbak Fitria, oke ya. Nah, Mbak Fitria ada yang maaf, nanya tadi ya. ada iklannya. Ya. Mbak Fitria ada yang nanya nih, gimana manajemen waktunya? Anda kan produsen juga, jualin produk orang lain juga, ngurusin rumah, ngurusin anak, anaknya kecil-kecil. Gimana manajemen waktunya? Alhamdulillah sekarang saya udah dibantu 2 admin teh. Jadi udah nggak begitu sibuk gitu ya. Maksudnya saya sekarang lebih fokus ke anak. Jadi pagi-pagi itu saya briefing mereka. Pagi-pagi tuh mereka harus apa yang mereka harus promosiin, apa yang mereka harus lakuin. Jadi memang sekarang yang fokus jualan itu 2 admin saya. Jadi saya hanya ngontrol. Jadi saya fokusnya lebih ke anak sama ngurusin rumah. Masya Allah, enaknya. Jadi pagi-pagi begitu karyawan datang di briefing dulu, bagi tugas dulu, ngapa-ngapain, terus tinggal deh biar mereka mengerjakan. Maaf Fitria ngurusin anak-anak gitu ya. Iya, karena anak-anak saya kan masih Oke. kecil, teh, belum bisa ditinggal. Belum bisa, iya anak-anaknya belum bisa tinggal ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi teman-teman kalau ada yang tanya ya, gimana manajemen waktunya? Kalau aku bilangnya kalau aku bilangnya membeli waktu. Kita harus membeli waktu supaya seharusnya 1 hari kita ngurusin anak sama ngurusin bisnis supaya dua-duanya bisa adil ya, kita membeli waktu, yaitu dengan cara kita rekrut karyawan ya. Jadi coba nih, kan ada yang gini, Mbak Fitria, aku ragu deh rekrut karyawan gitu ya, nanti takut nggak kebayar. Mbak Fitria mulai pertama kali rekrut karyawan tuh kapan? Jadi setelah saya punya anak yang kedua, itu saya mulai keteteran kan, saya punya bayi, saya mesti harus ngurusin jualan, saya sampai jam 12 malam masih packing, masih jawab-jawab customer, saya udah lelah kayaknya, aduh gimana, akhirnya saya diskus sama suami saya, kata suami saya, ya udahlah nggak apa-apa, kan karyawan itu kerja dulu baru dibayar, kata dia gitu. Nah, itu Terus dia tuh kuncinya. Karyawan itu kerja dulu baru dibayar. Akhirnya rekrut tuh ya, walaupun waktu itu omsetnya belum banyak ya. belum banyak. Dulu saya tuh omset masih, kan dulu belum produksi ya. Omset saya masih sekitar 30 juta, 40 juta, kayak gitulah. Maksudnya masih kalau untuk rekrut karyawan itu masih berpikir ya. Karena kan dari 40 juta itu untung berapa sih kan gitu. Untuk kayaknya kalau dipikir-pikir untuk biaya hidup saya aja masih pas-pasan gitu kan. Tapi ya saya rekrut karyawan, saya kasih target ke dia, saya apa namanya, kerjaan-kerjaan yang saya tertunda gitu kan sebelum punya karyawan, saya iniin ke dia, mereka kerjakan, dan alhamdulillah pertama punya karyawan itu omset bisa 2 kali lipat. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena ada yang fokus ya ngerjain jualannya Iya, ya, Mak jadi ya. 8 Padahal jam itu belum produksi kerja ya, itu belum mereka produksi ya. fokus. Non produksi dulu. Jadi memang walaupun dulu belum produksi, omset saya udah lumayan karena udah pegang banyak brand kan ya. Jadi omset saya sekitar udah di atas 100 lah gitu kan dengan 1 karyawan. Terus akhirnya saya nambah 2 karyawan tuh. Nah, saya naikin dong target ke mereka, mereka harus berapa gitu kan. Akhirnya alhamdulillah target mereka selalu tercapai, selalu tercapai. Masya Allah. Mm, eh, Terus saya produksi, alhamdulillah omset juga nambah lagi gitu kan ya. Jadi ya memang di luar dugaan saya juga sih ya teh ya. Saya punya karyawan, saya bisa produksi sendiri. Ya begitulah teh. Saya juga Masya apa Allah, Masya Allah. udah bingung harus berkata apa-apa lagi. Memang rezeki dari Allah itu di luar nalar kita ya teh ya. Bener-bener matematika Allah itu 1 tambah 1 sama dengan 10.
Masya Allah, keren banget ya. Jadi percaya aja bahwa yang penting kita bisa mendelegasikan tugas dengan baik ya, Mbak Fitri ya. Jadi yang Iya. awalnya omsetnya sedikit karena kita juga posting punya anak kecil, punya bayi ya kan. Terus ngurusin bisnis juga gitu. Pada akhirnya jadi keteteran lah bisnisnya dan zolim ke diri sendiri ya sampai jam 12 malam masih jawabin chat gitu ya. Nah, ketika kita menghargai diri kita, akhirnya Mbak Fitri rekrut karyawan, omsetnya malah naik langsung 2 kali lipat ya, Mak ya. Jadi sehingga bisa buat bayar gaji karyawan ya. Malah ada lebihan teh buat kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, oke. Nah, Mak Fitri ada yang nanya nih. Mbak, medianya apa aja untuk pemasarannya yang sekarang dikerjakan? Kalau saya lebih fokus di Facebook. Nah, untuk Instagram itu baru mulai setelah ada admin lah, ada admin saya fokusin. Itu pun admin yang pertama dia karena udah ibu-ibu gitu ya, dia nggak ngerti juga itu Instagram gitu kan. Terus admin yang kedua dia juga lulusannya mungkin dia juga kurang inilah kurang 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 pergaulan atau gimana saya juga nggak ngerti. Nah, admin yang kedua juga tidak bisa mengoperasikan Instagram. Barulah yang ketiga saya dapat admin, dia juga agak cekatan gitu kan. Dia bisa mengoperasikan Instagram, Facebook iya, WA iya. Alhamdulillah di admin yang ketiga ini bisnis saya makin makin berkembang lah. Jadi sekarang saya fokus di Instagram sama Facebook. WA kayak gitulah. Kalau untuk Shopee biasanya by request aja. Jadi kalau misalkan ada yang minta, Mbak aku mau free ongkir gitu kan, nah baru saya pakai itu marketplace. Oh, oke. Jadi marketplace hanya sebagai kasir ya supaya free ongkir kayak gitu ya. Tapi strategi pemasarannya yang paling utama adalah di Facebook dari sama awal Instagram. merintisnya. Di awal merintisnya lebih didominasi sama di Facebook, kemudian baru akhir-akhir ini main di Instagram gitu ya, Mak ya. Oh iya, sekarang juga Instagramnya dikelola sama tim aku ya sekarang ya. Iya, nah, untuk Alhamdulillah. yang untuk yang koko ini saya minta timnya Mak Muri untuk kelola. Kalau untuk yang baju anak memang masih dikelola sama admin-admin saya. Oh, ada beberapa akun nih. Alhamdulillah. Terima kasih kepercayaannya ya, Mak ya. Bismillah, semoga kerjasamanya ada hasil yang baik ya, Mak ya. Nah, tadi Amin, ada yang nanya lagi amin. nih dari Yeni Bunda Dava. Iklannya organik atau pakai yang berbayar, Mak? Saya sampai sekarang masih organik, Mak. Masya Allah. Organik aja bisa menghasilkan sebanyak itu ya, Mak ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Kalau menurut Mak nih, Facebooknya diapain sih strateginya nih? Kenapa bisa punya banyak pelanggan? Apa nih trik Mak nih? Kalau Facebook itu sebenarnya kita harus rajin ini ya, apa namanya, cari-cari target market, terus Facebooknya dirawat lah, pertemanan yang Facebook yang udah nggak aktif kita hapus, terus Facebook yang sekiranya adalah target market ya kita tambah-tambahin terus kayak gitu. Terus gabung di komunitas, bukan komunitas kali ya, grup-grup reseller gitu kan. Nah, nanti kan kita ada pertemanan dengan mereka juga gitu kan, mereka juga aktif, kita komen-komenan aktif dengan mereka. Jadi Facebook kita kan semakin apa itunya apa namanya ya teh Interaksinya ya, semakin terkenal interaksinya. gitu biasanya kan dari Facebook itu ada rekomendasi pertemanan tuh. Nah, Facebook kita tuh selalu direkomendasiin sama Facebook. Kayak gitu. Masya Allah. Maaf, ada nanya, nama Facebooknya apa, Maaf Fitri? Facebooknya namanya Zelda. Namanya, itu akun Maaf Fitri personal atau akun buat jualan? Gabung sih. Gabung. Berarti memang brandingnya namanya Zelda, bukan nama Maaf Fitri ya? Itu nama brand online shopnya awalnya. Jadi awalnya tuh dulu kan di grup perumahan saya itu satu akun Facebook harus satu jenis jualan. Jadi saya bikin dua karena waktu itu saya kan sempet yang jualan makanan sama jualan gorengan itu, makanan sama jualan sepatu itu saya kan sempet dalam waktu barengan ya. Nah, jadi saya bikin dua tuh, yang Zelda itu untuk sepatu, yang nama saya itu Fitri itu untuk makanan. Akhirnya yang Fitri itu udah nggak tahu kemana Facebooknya. Nah, yang Zelda itu yang sampai sekarang masih masih berjalan lah gitu kan, masih aktif di akun yang Zelda itu. Nah, Zelda itu nama ponakan saya. Cuma dijadiin nama brand gitu ya?
Cuman jadi sekarang namanya jadi Zelda Collection kan. Kalau misalkan di pengiriman atau apa namanya jadi Zelda Collection. Tapi kalau Namanya jadi Facebooknya Zelda. namanya cuma Zelda aja. Oke, teman-teman yang mau cari di Facebook namanya Zelda, Zelda. Kalau Instagramnya produsen Koko Anak underscore Ataris. Ataris. Oke, nanti di caption nanti saat aku upload video ini masukin ke IGTV nanti aku cantumin teman-teman ya nama akun Instagram teman-teman nanti bisa langsung ke sana ke akun Instagramnya nanti aku upload di IGTV nanti aku cantumin di bagian caption. Ada yang tanya dan Mbak Nita, Teh Fitri orang Citra Indah bukan ya? Ntar Bunda susul. Iya benar orang Citra Indah. Nah, Mbak Nita kenal nih jangan-jangan nih ya. Dunia sempit pemirsa. Dunia sempit. Halo Abang. Manggilnya apa nih? Abang apa AA nih manggilnya nih? Abang. Ini Dede. Halo, Dede. Pinjem dulu ya bundanya ya. Kenapa? Bunda susul. Sebentar lagi ya, sebentar lagi. 10 menit lagi. Iya, lah. Abang. 10 menit lagi. Iya. Begitulah Biasa. ya asiknya. Begitu justru ini beginilah asiknya bisnis di rumah ya Mak ya. Kita tetap bisa pantau perkembangan anak-anak, bisa selalu dekat sama mereka gitu ya. Coba kebayang kalau Mak Fitri dulu masih kerja kantoran loh, nggak bisa lihat tumbuh kembang mereka setiap hari ya. Berangkat pagi pulang malam. Pagi pulang malam. Tadi ada pelanggannya loh ternyata Mbak Nita Pura itu wah kalau lebaran beli baju ke sana katanya. Wah, ternyata nih ada pelanggannya nih. Oke. Nah, Mbak Fitri, kalau pengelolaan keuangan gimana nih pengelolaan keuangan? Kalau, aduh saya malu sebenarnya kalau ditanya pengelolaan keuangan. Karena memang Tapi kan walaupun masih berantakan, tapi kan sudah kelihatan pertumbuhannya ya, ada hasil berupa fisik dan sebagainya kan. Dari kita bisa pada akhirnya bisa buat nabung ngebangun rumah, bisa buat tabungan anak-anak, bisa berkembang dari 200.000 menjadi sejauh ini kan berarti ada lumayan lah well management ya, walaupun memang aku pun belum sampai sesempurna itu pengelolaan keuangannya. Tapi tipsnya darimu bagaimana sih, Mak? yang penting gini Teh, pengeluaran jangan lebih besar dari pemasukan. Jadi tetap dikontrol ya pengeluaran kita itu gitu kan. Harus berapa bulan ini kalau misalkan pemasukan berapa kita harus pengeluarannya juga berapa. Kayak gitu-gitu aja sih Teh. Intinya mah jangan terlalu boros lah walaupun udah kelihatan hasilnya. Berhemat, jangan terlalu tergiur dengan hasilnya ya, ditabung-tabung gitu ya pendapatannya. Pokoknya Oke, jadi dari pendapatan tiap bulan itu harus ada tambahan buat modal kita muterin barang lagi. Masya Allah. Jadi semua keuntungannya jangan dimakan, tapi justru diputerin lagi jadi modalnya, sehingga modalnya jadi makin banyak. Itu ya Maya. Iya. Jadi memang harus kita kan jualan tiap bulan itu harus ada untuk kitanya, harus ada gaji karyawan, harus ada untuk tambah modal dan harus ada untuk tabungan. Masya Allah, harus ada untuk tabungan. Catet Mak tuh ya. Jadi jangan dipakai-pakai buat traveling, jangan pakai-pakai buat wisata kuliner terus ya. Harus ada tabungannya. Boleh lah. Nah, harapan Mak Fitri di tahun 2021 nih, tahun depan gimana nih harapannya nih untuk bisnisnya? Ya, mudah-mudahan produksi saya makin berkembang gitu kan, makin diterima oleh masyarakat. Makin banyak reseller dan agen saya. Amin ya Allah. Anak-anak udah pada manggil bundanya tuh ya, udah gak sabar tuh. Oke, Mbak Fitri, terima kasih banyak atas waktunya ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wah, ini menginspirasi banget nih ya, luar biasa mentalnya. Dibully juga santuy aja, santuy. Mereka tinggal melongo kok ketika kita udah sukses ya. Mereka tinggal mereka akan jadi penonton terhadap kesuksesan kita gitu. Jadi ketika kita lagi di bawah dan kita dibully, santai aja. Ada waktunya kok kita nanti di atas. Yang penting sabar dan jangan gengsi ya, jangan gengsi gitu. Dan tadi tipsnya dari Mbak Fitri itu bahwa jangan langsung produksi Mbak Fitri ya. Kita fokus dulu belajar pemasaran dan ngumpulin pelanggan. Kalau dari situ udah oke, baru deh belajar produksi dan sedikit-sedikit dulu gitu ya produksinya ya. Iya. Supaya uang kita tidak mandek Teh.
Uang kita tidak mandek. Ngomong-ngomong tentang mandek nih, tadi ada yang tanya Mbak Fitri nih, kalau ada stok numpuk tuh diapain Mbak Fitri? Gimana strateginya kamu? Kalau saya biasanya itu saya adain sale 1 tahun sekali ya. Nah kebetulan minggu ini juga saya lagi sale barang-barang yang lumayan lama. Tapi walaupun sale kita harus tetap ada untung ya Teh ya, karena kan kita juga bayar tenaga karyawan dan segala macam. Jadi biasanya setahun sekali saya adain sale. Kalau enggak pas Lebaran memang saya ada beberapa barang yang saya sale, tapi tetap intinya kita harus tetap untung. Berarti maksimal berapa persen tuh dari harga jual normalnya? Biasanya kalau misalkan untung normal itu misalkan 20% ya harga ecer itu. Nah, kita ambillah misalkan 10% gitu. Oke, Karena ada dulu. Berarti tetap ada marginnya walaupun sedikit, minimal untuk biaya operasional gitu ya, Maya. Iya. Oke. Anaknya udah pada gak sabar tuh. Oke, Mbak Fitri, terima kasih. Mohon maaf tadi mengganggu waktunya. Sehat selalu ya, sayang ya. Sehat selalu. Makin berkah berlimpah rezekinya. Makin berkah berlimpah rezekinya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak juga. Terima kasih banyak. Semoga bisa mendapatkan banyak inspirasi dari hari ini, dari sosok perempuan luar biasa. Tadi aku merinding loh ketika tetap memprioritaskan anak-anak, sehingga anak-anak tetap terjaga dengan tangan kita, dan bisnis kita serahkan ke tim sehingga nanti bisa lebih optimal menjalankan bisnisnya. Oke, Mbak Fitri, terima kasih banget inspirasinya, keren selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.